Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Siti Jamila, praktisi talent mapping. Dan kali ini kita akan berbincang tentang memahami diri untuk memahami pasangan. Kali ini adalah seri bincang keluarga dan kita akan membahas mengaitkannya dengan talent mapping. Bagaimana talent mapping ini membantu individu atau kita ya, bagi orang-orang yang memiliki pasangan dan mungkin juga sedang merencanakan untuk memiliki pasangan, menikah mungkin. Nah, talent mapping ini saya rekomendasikan untuk bisa menjadi jembatan untuk lebih memahami diri kita sendiri, memahami diri Anda secara utuh, otentik, sehingga dengan begitu bisa memahami pasangan dengan lebih baik lagi. Itu temanya, dan yuk kita simak. Nah, teman-teman, sahabat sekalian, apa sih urgensinya untuk memahami diri dalam sebuah pernikahan? Penting sekali untuk memahami diri kita sendiri sebelum kita memahami pasangan. Karena dengan memahami diri kita sendiri dengan lebih baik, memahami kita itu siapa, memahami kita itu potensinya apa, kita bakatnya apa, dorongan yang muncul apa, sehingga kita bisa dengan mudah mengkomunikasikan apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan kepada pasangan kita. Itu pertama. Kemudian, dari memahami diri kita sendiri, akan lebih mudah untuk memahami pasangan kita. Karena kita tahu kelebihan kita, potensi kekuatan kita, hal terbaik yang kita miliki apa. Lalu dengan begitu, kita mengetahui keterbatasan kita apa. Dengan demikian, kita menyadari, ketika kita menyadari keterbatasan kita apa, kita bisa melihat pasangan kita itu potensi kuatnya apa, jangan-jangan. Dan alhamdulillah ya, patut kita syukuri bahwa biasanya dalam setiap pernikahan Allah ciptakan, Allah anugerahkan jodoh pasangan pada seseorang. Itu sering atau mungkin bisa dibilang umum ya, itu berkebalikan dengan kita. Tentu bukan pada prinsip ideologi atau prinsip-prinsip yang fundamental ya, tapi hal-hal yang mungkin sifatnya technical ya, bersifat teknis atau sifat-sifat gitu. Tapi bukan pada prinsip yang bersifat ideologis ya, atau hal yang sangat prinsipal dalam pernikahan. Kalau itu memang harus sama gitu. Oke, memahami diri untuk memahami peran, itu pertama. Nah, di dalam Al-Quran, di surat Al-Isra, ayat 84, disebutkan bahwa, saya bacakan ya teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullu ya'malu 'ala syakilatihi. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Ya. Sadaqallahul azim. Nah, artinya, katakanlah Muhammad, tiap-tiap orang berbuat menurut bentuk dirinya masing-masing, menurut pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi ada dua hal yang perlu kita garis bawahi, pembawaan, ya, bentuk dirinya masing-masing. Ini yang kemudian disebut dengan bakat dalam talent mapping. Jadi ada dasarnya ya teman-teman. Kemudian setiap manusia memiliki syakilah, bentuk diri, sifat, kepribadian, kecenderungan untuk berperilaku. Yang kedua, setiap manusia
memiliki sabila, jalan hidup yang unik. Jadi setiap kita pahami bahwa setiap kita diciptakan oleh Allah itu untuk membawa misi tertentu, dan itu berbeda dari kita, tidak harus sama dengan orang lain. Karena apa? Karena kita unik, memang diciptakan limited edition. Bahkan orang kembar sekalipun tidak pernah sama sifatnya, tidak sama persis. Itu. Sehingga tidak relevan ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, atau orang lain dengan diri kita. Atau bahkan anak-anak kita, ketika kita punya anak 1, 2, 3, kita membandingkan antara 1, 2, dan 3. Tidak relevan. Sekali lagi, tidak relevan. Tidak adil. Oke. Sampai di situ teman-teman, kita lanjutkan. Nah, rumah dan pernikahan sebagai tempat menjadi diri sendiri. Ya. Jadi dalam setiap pernikahan memang idealnya rumah itu menjadi tempat yang paling bisa kita berekspresi secara alami, natural, dan menjadi diri sendiri. Bayangkan ketika kita menikah, di dalam misalnya ada satu pasangan yang di mana pasangan itu tidak bisa menjadi dirinya sendiri justru ketika berada di rumah. Bisa dibayangkan seperti apa. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Nah, pasangan adalah sumber cinta dan penerimaan tanpa syarat. Penting ya. Kemudian yang kedua adalah interaksi pasangan adalah interaksi 24 jam dalam sehari. Dalam kita bekerja, kita juga pasti terhubung dengan pasangan. Di rumah, di tempat kerja, tidak ada yang bisa dipisahkan. Kemudian pasangan adalah yang paling mempengaruhi dan yang paling terpengaruh oleh sifat dan kepribadian. Betul ya, mungkin Anda juga bisa merasakan itu. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ketika pasangan kita itu baik, kita akan menjadi lebih baik, menjadi semakin baik. Sehingga maka Rasulullah mengajarkan untuk ada 4 hal ya pertimbangan untuk memilih pasangan, dan yang keempat itu pilihlah apa? Yang keempat adalah pilihlah ketakwaannya. Kenapa? Karena itu yang paling kekal itu. Kebaikan ya, prinsip kebaikan. Kemudian pasangan adalah yang paling mempengaruhi, tadi sudah ya. Rumah adalah tempat untuk jujur dan menjadi diri sendiri. Sepakat ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah kedamaian dan kebahagiaan berasal dari otentitas. Dengan kita menjadi diri sendiri, kita semakin bahagia. Sehingga pasangan yang ideal atau rumah tangga yang ideal itu ya yang memberikan ruang bagi pasangannya untuk berekspresi sesuai dengan dorongan yang muncul di dalam dirinya. Tentu ini tidak berbenturan dengan aspek moralitas ya. Karena bicara bakat itu, moral itu adalah hal yang utama. Jadi tidak ada benturan-benturan antara moralitas dengan bakat. Nah, moralitas moral itu harus selesai. Manfaat saling mengenal sifat dan kepribadian pasangan. Apa sih manfaatnya? Pertama adalah saling memahami dan saling menerima. Kalau kita paham pasangan kita, bakatnya apa, dorongannya apa, keterbatasannya apa, kita akan bisa memahami dan menerima, oh memang dia seperti itu, dan saya pun ada kekurangan, ada keterbatasan. Kemudian yang kedua, saling melengkapi dan menguatkan. Berikutnya, saling memaklumi untuk mengelola keterbatasan. Ia diterima kalau pasangannya itu keterbatasannya di dalam satu hal, ya kita menerima bahwa oh itu memang keterbatasan, dan biasanya justru kebalikannya, ada yang di sisi yang lain biasanya kuat gitu ya. Saling melengkapi. Itulah jodoh ya, teman-teman. Baik, kita lanjutin. Senantiasa saling percaya. Dalam rumah tangga tentu kepercayaan menjadi aspek yang paling fundamental ya.
baik itu dalam urusan kesetiaan ya tentu saja, kemudian urusan keuangan juga. Tidak bisa dipisahkan. Kemudian membangun misi hidup bersama. Bagaimana sebuah rumah tangga atau pasangan ya, itu bisa membangun misi berkeluarga seperti apa, capaian-capaian yang ingin dicapai dalam sebuah keluarga itu apa saja, nah itu perlu dibicarakan dan bisa dibicarakan itu ketika saling memahami. Kemudian mampu menyelaraskan komunikasi, bisa memahami cara berkomunikasi masing-masing itu biasanya berbeda. Ada kebutuhan-kebutuhan dasar, misalnya seseorang itu pasangan misalnya istri ya, itu kebutuhannya itu biasanya misalnya sentuhan ya, kan ada ekspresi kebutuhan kasih sayang, nah tadi ada yang kebutuhannya itu lebih banyak disentuh, ada yang kebutuhannya itu bicara lebih banyak porsinya dan macam-macam gitu. Perlu kita pahami juga gitu. Nah, dengan bakat ini sebetulnya membantu, sangat membantu. Kemudian saling memberi ruang dan berbagi peran. Nah, ini soal sangat penting ya menurut saya di era seperti saat ini gitu. Sehingga kita tidak perlu mengkotak-kotakkan, oh ini tugas kamu dong gitu, ini tugas aku gitu, misalnya gitu. Jadi kita bisa saling bersinergi. Oh saya ternyata kurang optimal di sini gitu. Pasangannya, istrinya atau suaminya bisa memenuhi. Jadi saling ya. Prinsipnya adalah saling bergantian. Itu yang paling enak untuk kita taruh di sini ya, di mindset kita. Bergantian dan saling dalam membangun hubungan berkeluarga. Kemudian tercipta ketulusan dan kebersamaan. Ini adalah hal yang juga penting ya, ketika sesuatu itu dilandasi oleh rasa tulus, prinsipnya ingin selalu bersama, maka insya Allah kedepannya akan lebih mudah menghadapi hal-hal rintangan yang pasti akan selalu ada dalam sebuah rumah tangga. Baik, memahami diri untuk memahami pasangan. Bagaimana caranya? Di dalam talent mapping ini, itu kita mengenal istilah keterbatasan. Nah, di dalam melihat keterbatasan itu yaitu bakat lemah itu kita tidak merasa itu lemah gitu. Tapi kita gunakan pendekatan strength approach. Strength approach itu apa? Strength approach itu adalah melihat kekuatannya dulu gitu. Jadi kita fokus pada kekuatannya, pada bakat dominannya apa, pada hal-hal positifnya apa. Bukan deficit approach. Kalau deficit approach itu pendekatan yang kita pakai itu selalu melihat pada kekurangannya dulu nih. Oh, ini misalnya kekurangannya ini, bla 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 gitu ya. Nggak perlu saya sebutkan. Pasti semua punya gitu. Itu kita fokusnya ke situ. Sehingga kalau dengan mengenal bakat, kita talent mapping ini akan membantu pasangan untuk lebih positif ya. Lebih positif, bergeser ya dari pendekatan deficit approach tadi, melihat fokus pada kekurangan, kita beralih, berganti posisi, berganti sudut pandang pada fokus pada kekuatannya, kelebihan pasangan. Nah, yuk sekarang kita mengenal talent mapping itu apa saja di dalam asesmen itu ya. Kalau teman-teman mengikuti asesmennya. Nah, pertama ada urutan bakat. Urutan bakat itu apa? Urutan bakat itu ada 34 bakat dan kemudian itu nanti akan kita ketahui urutan bakatnya seperti apa. Setiap individu pasti berbeda. Ada 1 sampai 7 itu bakat dominan, kemudian 7 sampai 14 itu bakat pendukung, berikutnya biasa ya. Dan yang terakhir 34 sampai ke 28 itu bakat lemah. Sehingga dengan kita tahu itu, kita bisa menyiasati hal-hal mana yang perlu kita kolaborasi dengan orang lain, dan itu tentu di bagian bakat lemah ya teman-teman. Oke. Kemudian ada peta bakat. Peta bakat ini ada 4 peta. Pertama ada thinking, wilayah thinking talent, senang berpikir. Kemudian ada striving itu ketekunan, daya juang. Kemudian berikutnya adalah influencing. Ada bakat-bakat
senang bertemu orang lain untuk mempengaruhi. Kemudian ada relating, senang bertemu orang lain untuk membangun kerjasama, untuk bekerja sama ya. Itu beda-bedanya. Oke. Di dalam peta bakat ini kita jadi tahu, oh saya ada di mana nih? Misalnya saya ada di wilayah thinking dan striving. Oh berarti saya pribadi yang gambarannya misalnya expert misalnya ya. Misalnya expert. Oh orang expert itu seperti apa? Oh misalnya saya manajer bisa melakukan 4 titik itu gitu. Itu ya teman-teman peta bakat. Kemudian ada potensi kekuatan. Potensi kekuatan ini dari mana? Potensi kekuatan ini muncul dari urutan bakat ya, bakat dominan, dan ada 14. Sebetulnya tidak harus semua dilakukan ya. Anda bisa pilih mana saja yang mau dioptimalkan. Jika memang sudah ada di jalur itu, mungkin bisa ditambah lagi, di-upgrade lagi skill-skill khusus mungkin untuk pelatihan dan sebagainya. Kemudian ada strength cluster map, teman-teman, ada 114 aktivitas yang mungkin akan terlihat di situ. Ada 2 kolom, ada PSP dan PSS, nanti akan terlihat. Kalau PSP itu adalah muncul dari bakat kita, bakat Anda. Kemudian PSS itu adalah aktivitas yang disadari ya, terkonfirmasi. Kalau misalnya selaras, artinya PSP-nya merah, PSS-nya merah juga, berarti itu self awareness-nya sudah bagus, sudah menyadari bahwa itu saya punya potensi ini dan saya sudah mengoptimalkannya baik di situ, sehingga kedepannya akan semakin baik dengan menyadari itu. Begitu juga dengan hal-hal yang lemah. Berikutnya ada strength typology. Nah, strength typology ini ada 5 personal branding ya, teman-teman. Mungkin bisa memulai untuk dipakai juga untuk membranding diri. Tergantung nanti aktivitasnya apa, tapi dalam aspek hubungan personal ya, mungkin ini juga bisa kita lihat, oh saya bagusnya di mana, dan sehingga nanti harapannya bisa berbagi peran dengan pasangan. Prinsip sederhana dalam trust mapping ini adalah sifat mengungkapkan kebutuhan, sehingga orang dengan sifat tertentu itu secara alami membutuhkan situasi dan pola interaksi tertentu. Ketika kita paham ini dan paham pasangan kita, itu akan lebih mudah kita bagaimana berkomunikasi, membangun, bersinergi bersama. Kemudian sifat menunjukkan tugas. Nah, orang dengan sifat tertentu itu secara alami akan bagus dalam menjalankan aktivitas tertentu, tugas atau pekerjaan tertentu. Nah, konteksnya dalam kehidupan rumah tangga dengan pasangan itu seperti apa? Ya, misalnya sifatnya, misalnya ya, saya ambil contoh empati gitu. Orang yang empati itu kan merasakan apa yang dirasakan, mampu merasakan perasaan apa yang dirasakan orang lain dan apa yang terjadi di sekitarnya. Sehingga orang-orang empati itu biasanya lebih cenderung tanda petik sensitif ya. Sehingga ini sebetulnya kalau dibawa pada aktivitas produktif, pada hal-hal yang positif itu bisa sangat baik. Jadi dia peka misalnya memahami apa yang terjadi di sekitarnya, apa yang terjadi dengan pasangannya. Nah, begitu juga dengan bakat-bakat yang lain. Mungkin lain waktu kita akan bahas ya, teman-teman. Nah, yang terakhir, tujuan puncak mengenal bakat. Apa sih tujuannya? Tujuan yang paling terlihat ya, yang paling mungkin sangat kita harapkan adalah membangun kehidupan dengan kebahagiaan dan kinerja terbaik, serta kontribusi yang berkelanjutan dalam kehidupan pribadi. Kita ingin hidup kita bahagia, dan dengan kita merasa bahagia itu kita bisa memberikan kontribusi. Tidak hanya insidental, tapi itu terus gitu ya. Dalam kehidupan pribadi kita bisa membangun keluarga kita dengan lebih baik, menjalankan misi keluarga ya bersama pasangan. Kemudian mengajak anak-anak kita juga untuk
berproses ya, dan kita tentu sebagai orang tua membimbing anak-anak kita untuk bisa menemukan jalan hidupnya juga, gitu. Sesuai tentu saja sesuai dengan tugas kehidupan yang sudah diberikan, karena kita sepakat ya bahwa semua kita itu sebetulnya diutus untuk menjalankan misi kita sesuai dengan yang sudah diberikan oleh Allah gitu. Nah, problemnya seringkali karena kita tidak tahu sebetulnya misi kita apa gitu. Tugas kita itu diciptakan itu apa. Itu teman-teman sekilas ya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya tentang memahami diri untuk memahami pasangan dengan menggunakan talent mapping, assessment talent mapping. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.